pagi semuanya, teman-teman dan ibu bapak yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kali ini. Kami dari tim SOU Bakat izin memperkenalkan diri. Saya Junia dari SMP Laboratorium Biologi Indonesia bersama dengan teman saya Hektor Leon Raji Pakarno dari SMP N12 Surabaya, Syafira Nareswari dari SMP N Surabaya, dan Bibi Anissa dari SMP 32 Surabaya. Kami akan mempresentasikan penelitian kami terkait dengan BMR. Sebelum kita membahas tentang BMR, kita perlu tahu sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut sampai berakhir di anus saat ini dan menyebabkan kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas yang didapat dari makanan yang kita konsumsi. Namun, makanan yang kita makan tidak selalu berguna bagi tubuh. Ada juga makanan yang dapat memicu ketidakseimbangan gizi dan kalori. Maka dari itu, kita perlu menghitung BMR. Nah, sistem pencernaan ini ada hubungannya dengan BMR. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu BMR. BMR adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Disinilah pentingnya kita menghitung BMR untuk mengetahui kebutuhan kalori kita. Berdasarkan penelitian WHO, pada tahun 2013, ada sekitar 38% orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Nah, dengan menghitung BMR tadi, kita tuh dapat berdasar BMR adalah kalori yang tubuh kita perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Nah, rumus BMR adalah yang tertera di layar berikut. Nah, dengan menghitung BMR tadi, kita mendapatkan manfaat, yaitu hasil dari BMR yang tadi dapat menjadi panduan kita saat mengonsumsi makanan yang kita makan. Sehingga kita dapat meraih berat badan ideal, entah itu dengan menurunkannya atau meningkatkannya tanpa mengaruhi kerja tubuh dan kesehatan kita. Nah, BMR juga ada kaitannya dengan TDEE. Apa itu TDEE? TDEE itu adalah total kalori yang kita bakar setiap hari. Rumus untuk menghitung TDEE adalah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui apa itu BMR dan manfaatnya bagi kita dapat menghitung BMR dengan proses mulai dari penghitungan berat badan, tinggi badan, dan juga mengaplikasikan rumus yang sudah tertera di slide sebelumnya. Berdasarkan data berat badan dan tinggi badan kelompok kami menghitung BMR dan TDE tiap orang, dan dihasilkanlah tabel perbandingan berikut. Dan ini adalah grafik berat badan, tinggi badan, dan umur kami. Setelah kita menghitung BMR dan TDE masing-masing, barulah kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, teman kami Vivi ini adalah seorang pebasket. Berapakah kalori yang dibutuhkan dalam sehari agar badannya tetap seimbang? Nah, kita dapat menyusun menu untuk Vivi berdasarkan perhitungan tadi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan berbagai jenis makanan dari aneka kelompok makanan utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Tidak cukup sampai di sini, masih ada pedoman penyusunan menu yang lebih terperinci. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Hector. Oke. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Berikutnya akan saya lanjut presentasi dari Julian. Untuk cara menyusun menu sehat yang kedua adalah kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi dalam kelompok berat dan tinggi badan yang berbeda. Bisa dilihat di sini untuk rumusnya, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Berikutnya yang ketiga, kita harus menentukan porsi sajian yang tepat. Bagaimana cara kita bisa mencari porsi sajian yang tepat? Kita bisa menggunakan rumus. Mungkin Pak Kamim, mono, budi benar sih. Dibagi berapa kali makan, itu sama dengan berapa banyak porsi sajian. Pak Kamim belum di-mute seperti ini, sebentar deh.
Oke, lanjut. Contohnya tadi Vidi, dia ada TDE sebanyak 1968 kilokalori dan dia sehari makan 3 kali. Maka 1968 tadi dibagi 3 dan menghasilkan angka sebesar 656 kilokalori. Dengan kata lain, Vidi setiap kali makan harus kurang lebih mengkonsumsi sebesar 656 kilokalori. Berikutnya kita harus menargetkan nih, kita harus melakukan kalori defisit, surplus, ataupun ideal. Untuk defisit, itu adalah di mana kalori masuk, itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Rekomendasi dari para ahli adalah kurang lebih 400-500 kalori. Berikutnya adalah kalori surplus, di mana ini adalah kondisi kalori yang kita makan itu lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan. Rekomendasi dari para ahli adalah 300-500 kalori. Berikutnya adalah kalori ideal. Ini adalah hal yang harus diterapkan bagi teman-teman yang sudah memiliki berat badan ideal, di mana kalori yang masuk atau kalori yang dimakan harus sesuai dengan berapa banyak kalori yang keluar. Berikutnya adalah kita harus menghindari makan yang kaya lemak, kaya lemak jenuh, gula, kalori tinggi, dan juga sodium. Dari berdasarkan info yang kami dapat, itu ada namanya itu 34, 31, dan 5L. 34 itu adalah anjuran konsumsi gula, yang dimana gula itu adalah maksimal 10% dari total energi kita per hari atau kurang lebih 4 sendok makan gula. Berikutnya G1 adalah anjuran konsumsi garam, yang dimana G1 itu berarti bahwa garam maksimal 1 sendok teh saja. Berikutnya adalah 5L. 5L adalah anjuran konsumsi lemak, yang dimana harus 20%-25% dari total energi per hari, yang dimana bisa setara dengan 5 sendok makan minyak. Terakhir, kita harus menggunakan bahan dengan rasa dan tekstur yang bervariasi. Rasa dan tekstur yang bervariasi ini bisa ditimbulkan dengan adanya zat aditif alami seperti pewarna, pemanis, penyedap, pengental, pengawet, pengharum, dan juga pengemulsi. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam diet terkenal nih. Di sini kita membahas 3 macam diet saja. Pertama adalah DEBM. DEBM itu adalah diet yang bertujuan untuk mengonsumsi makanan rendah karbohidrat, namun tinggi protein dan juga lemak. Berikutnya adalah Mediterranean. Di dalam diet ini tidak ada aturan yang terlalu ketat. Dan terakhir adalah keto, yang dimana keto itu adalah diet yang menerapkan pola makan rendah karbohidrat, namun tinggi lemak. Berikut adalah rekomendasi menu sehat dan bergizi dari kami. Bisa dilihat di label di bawah berikut. Nah, tapi di sini saya menambahkan ada namanya late snack. Late snack itu adalah kurang lebih snack yang dimakan apabila masih malam, udah malam gitu ya, tapi masih lapar. Nah, itu kita bisa makan si late snack ini. Antara lainnya ada coklat hitam, ada kacang almond, ada buah-buahan seperti pisang dan ceri, ada susu dan juga humus. Yang dimana makanan-makanan tersebut dapat memicu hormon dan asam amino yang menyebabkan kantuk. Berikutnya ini adalah rincian untuk nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan-makanan yang sudah tertera di menu kami sebelum itu. Kita gunakan contoh di sini Vidi dengan BMR 1200 dan TDEE 1968. Kita masukkan ke rumus yang tadi sudah saya jelaskan dan kita cocokkan dengan porsi makanan yang mereka butuhkan. Nah, terakhir, tidak cukup dengan makanan yang sehat saja, kita juga perlu berolahraga yang cukup. Olahraga itu dibagi menjadi 3 jenis, 3 intensitas. Pertama adalah intensitas rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui intensitas sebuah olahraga? Nah, kita harus menggunakan namanya tuh talk test. Yang dimana talk test ini tes dimana kita itu mencoba apakah kita masih bisa bernyanyi, apakah kita masih bisa berbicara atau tidak. Bisa dibaca di sini di deskripsinya. Untuk intensitas rendah kita tuh masih bisa dapat berbicara dan bernyanyi. Untuk intensitas sedang kita dapat berbicara namun udah sukar untuk bernyanyi. Terakhir untuk intensitas tinggi kita sudah tidak dapat berbicara maupun bernyanyi. Nah, dari sini kami ada keresahan kalau kita lagi diet nggak ada camilan yang lain. Nah, maka dari itu kita datang lagi untuk presentasi sudah habis. Maaf Bu, masih ada slide-nya, apakah boleh diteruskan sebentar? Slide-nya boleh ditayangkan tapi bisa dijelaskan dengan lebih cepat ya.
Oke, hasil penelitian kami menghasilkan dua benda yaitu klepon ubi dan juga bir peletok, yang dimana klepon ubi ini adalah klepon yang berbahan dasar ubi dan tidak menggunakan tepung beras maupun tepung beras ketan. Bisa dilihat di sini untuk bahan-bahan dan proses pembuatannya. Nah, kenapa harus kita makan klepon ubi? Karena klepon ubi itu memiliki kalori yang lebih rendah daripada tepung-tepung tadi, dan juga ubi itu memiliki jumlah gizi yang lebih banyak. Dan dengan cara pembuatan yang mudah dan cepat, bahannya juga mudah ditemui, ini akan menjadi nilai plus bagi klepon ubi tadi. Berikutnya adalah bir peletok. Bir peletok bahan-bahannya sebagai yang sudah tertera, proses pembuatannya juga sudah ada di PPT. Dan untuk inovasi yang kita lakukan adalah inovasi pengemasannya, karena memang ada beberapa yang mengeluh karena sulit untuk membuatnya, sulit untuk mencari bahan-bahannya, maka kita buat menjadi sirup dan instan yang berbentuk bubuk. Dengan bir peletok yang diubah menjadi sirup dan instan dalam bentuk serbuk ini, orang lain lebih tertarik, sekaligus akan menjadi peluang bisnis bagi UMKM. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga semua yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari wilayah selatan kelompok 2. Ini tadi yang baru ada klepon tapi dari ketela ya. Dari apa? Ubi. Dari ubi. Dari ubi ya. Biasanya kan kalau klepon itu warnanya hijau, ini warnanya jadi kuning gitu ya. Iya, kuning. Oke, pernah mencoba birnya? Sudah. Lengkap? Kita sudah buat dua-duanya, Bu. Oh, coba dua-duanya. Enak nggak? Iya. Kleponnya enak. Kalau bir peletoknya itu kan apa ya, relatif. Ada orang yang kuat jahenya kencang atau enggak gitu. Oh, oke. Yang Bu Marta tanyakan dari kelompoknya ini tadi, dalam menyusun tadi kan banyak ada penghitungannya, ada bahan-bahannya. Menurut kalian, pelajaran apa, mata pelajaran apa yang kalian gunakan yang bisa masuk ke dalam pembuatan proyekmu ini? Materi apa saja sih yang dibutuhkan? Materi mata pelajaran apa yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini tadi? Materi pelajaran yang dibutuhkan tentunya ilmu pengetahuan alam, yang dimana meliputi ada zat adiktif, ada juga tentang pencernaan manusia, nutrisi, dan lainnya. Ada lagi pelajaran yang lain? Bioteknologi juga mungkin bisa masuk, saya juga pernah tahu. Matematika perlu nggak ya? Matematika tadi diperlukan sedikit untuk membuat tabel dan menghitung rumus PMR. Oke, berarti dari proyek yang kalian buat ini, yang nilai yang bisa kalian ambil selain nilai dalam kehidupan ya, dalam segala sikap seperti nilai kerjasama dan yang lain-lain, tapi juga kalian harus menyadari bahwa mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu mau tidak mau pasti kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu real, itu nyata. Jadi tidak ada segala sesuatu yang sia-sia, tapi setiap apa yang diberikan pada kita pasti akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita juga. Oke, terima kasih untuk pemaparan wilayah selatan kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke, wilayah selatan ada 2 kelompok kan ya? Iya, Bu. Oke, silakan kelompok yang kedua, langsung saja. Sambil menunggu kelompok yang kedua yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi di chat. Di situ sudah ada linknya, silakan diisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami anggota BXOU Wilayah Selatan Kelompok 2 yang beranggotakan saya Kiranya Islami dari SMP Khadijah dan teman saya Fawaz Ashridi Arkan dari SMPN 24. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh BMR dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat menghitung BMR yaitu yang pertama mengetahui berapa kalori minimal yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas, lalu yang kedua membantu fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, otak, hati, ginjal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan fungsi biologis tubuh atau homeostatis. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan apa itu BMR? Nah, di sini saya akan menjelaskannya.
BMR atau basal metabolic ratio adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Apa sih latar belakang pentingnya menghitung BMR? Yang pertama yaitu dapat menjaga kesempurnaan tubuh ideal. Jadi kita dapat menjaga kestabilan tubuh ideal kita. Lalu yang kedua dapat menjaga kesehatan organ vital. Yang ketiga dapat menguatkan metabolisme tubuh. Dan yang terakhir menjaga kesehatan sel dan jaringan. Baik, dari sini akan saya lanjutkan hubungan BMR dan sistem pencernaan. Makanan yang kita makan. Oh ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan singkat apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ di tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang kita berbalik ke sini. Hubungan BMR dengan sistem pencernaan. Makanan yang kita makan mengandung energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang kita makan harus memiliki energi yang seimbang dengan keperluan tubuh. Hubungan BMR dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hubungan BMR dengan sehari-hari bisa dilihat di sini. Kita memiliki 3 arti tersendiri. Yang pertama, gambar kepala yang diartikan sebagai kesehatan mental dan atau psikis kita yang mengarah pada 2 gambar berikutnya, yaitu gambar piramida makanan dan gambar olahraga. Untuk piramida makanan diartikan sebagai jika kita memiliki kesehatan psikis atau mental yang baik, kita akan dapat membuat menu yang diperlukan oleh tubuh. Sedangkan gambar olahraga memiliki arti kesehatan mental dan psikis yang harus dapat kita atur waktunya, seperti kapan saja kita harus berolahraga dan berapa waktu yang diperlukan untuk olahraga. Jadi bukan hanya mengetahui kalau berapa kalori yang kita makan untuk yang kita perlukan, kita juga perlu menjaga kesehatan psikis agar dapat menentukan apa saja yang diperlukan agar BMR terpenuhi dengan baik. Hubungan BMR dengan BB, TB, dan BBI. BMR adalah parameter yang menunjukkan berat badan ideal yang cara hitungnya menggunakan rasio perbandingan TB dan BB. Dalam menghitung BMR, di awal kita akan menghitung X sama dengan berat badan dikali 3,397, Y sama dengan tinggi badan dikali 4,799, Z sama dengan umur dikali 5,67. Jadi BMR pria adalah 88,36 ditambah X ditambah Y dikurangi Z. Nah, sekarang kita menghitung yang wanita. Untuk P sama dengan berat badan X berat badan dikali 9,247, Q sama dengan tinggi badan dikali 3,48, R sama dengan umur dikali 4,33. Jadi BMR wanita adalah 447,593 ditambah P ditambah Q ditambah E dikurangi R. Baik, ini adalah data yang ada di tabel tadi kami ubah menjadi diagram batang. Lalu ini adalah diagram garis BMR anggota kelompok kami. Aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung BBI yaitu mengatur pola makan sehat seperti makan makanan berkalori tinggi, lalu kurangi makanan atau minuman manis, dan lain-lain. Yang kedua, olahraga minimal 45 menit seminggu dan berjemur selama 15-30 menit. Yang ketiga, tidur yang cukup antara 8-10 jam. Yang keempat, beraktivitas secukupnya. Maksudnya, kita jangan berdiam diri terlalu lama, seperti hanya bermain gadget seharian,
beraktivitaslah seperti menyapu atau bermain basket dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, banyak minum air putih sekitar 2 liter. Nah, berikut ini adalah menu makanan sehat. Kelompok kami membuat menu berdasarkan BMR FAWAS, yaitu kurang lebih 1.700. Yang pertama, itu ada kolom hari dari hari Senin sampai Minggu. Selanjutnya ada makan pagi, siang, dan malam. Lalu ada total pemasukan, olahraga, total kalori yang dibakar, dan total energi harian. Contoh, hari pertama yaitu hari Senin. Makan pagi ada sebagai berikut, makan siang sebagai berikut, dan makan malam sebagai berikut. Di situ selain menu makanan juga terdapat keterangan besar kalori makanan tersebut. Jika semua besar kalori ditambah akan menjadi 1.995 kalori. Lalu ada olahraga, misalnya bersepeda 20 menit. Saat bersepeda, kalori yang dibakar ada 300 kalori. Sehingga kalori energi yang kita perlukan 2000 kalori. Sehingga sudah cukup dengan besar jumlah kalori yang kita konsumsi. Begitu pula pada hari-hari selanjutnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah selatan kelompok 2. Ini hanya berdua saja? Iya, Bu. Luar biasa. Keren bisa menampilkan seperti itu. Bu Marta ingin tahu nih, jelasan lebih rinci lagi yang mendasari, apa yang mendasari sehingga kalian mengambil tema ini tadi. Yang mendasari sih kalau mengambil tema ini. Ulangi, Asi. Manggilnya siapa ini? Pausi atau ACD? Awas Asjarban. Oke. Jadi Bu Marta percaya bagaimana? Tolong dijelaskan lebih detail lagi, secara rinci. Apa sih yang menggerakkan kalian mengambil prestasi yang ini tadi, yang kalian gali hal itu tadi, kenapa? Jadi gini, semenjak pandemi COVID-19 itu kan ada perintah untuk tetap di rumah. Nah, biasanya kalau orang di rumah itu kan kayak gimana ya, kadang sering nggak berolahraga terus makanya berlebihan gitu. Nah, karena pola makan seperti itu berat badan mereka naik drastis karena kebutuhan kalori dan pemasukannya tidak seimbang. Jadi atas dasar ini kami mengambil seperti ini agar untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana kita mengetahui hal yang kita perlukan berapa gitu. Oke, berarti ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Saat ini kan mungkin banyak juga yang di rumah nih ya, banyak yang online juga kan saat ini. Berarti bagaimana menjaga kondisi tubuh, bagaimana menjaga kesehatan, itu sudah kita dapat dari pemaparan teman-teman dari mulai yang pertama tadi. Jadi ini bukan dari sekedar teori, tapi sungguh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau benar, saat ini kita mengalami WFH atau school from home atau online apapun itu ya, kita harus mengaktifkan diri kita, tidak hanya banyak duduk atau main gadget berlebihan, tapi kita juga menyeimbangkan tubuh kita dengan bergerak. Tadi ada contohnya sederhana, membantu membersihkan rumah, itu sudah salah satu gerakan yang bisa membuat kita tidak kelebihan berat badan, dan itu menjaga kesehatan kita juga. Oke, terima kasih terutama untuk wilayah selatan nih, kelompok 1 dan 2 sudah memaparkan. Untuk selanjutnya masih ada 2 wilayah lagi yang akan dipandu oleh Ibu Rini. Silakan Ibu Rini.